Kebenaran adalah kebenaran. Tetapi kasus-kasus korupsi ini kemana larinya, kemana ujungnya? Ada sebuah perusahaan yang menerima tanpa kontrak, tetapi penunjukan langsung, padahal nilai kontraknya miliaran rupiah, ratusan miliar rupiah. Kepada Kejaksaan Agung maupun kepada Bapak Presiden, kami minta agar bisa membongkar. Opi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, masih ingat mengenai kasus korupsi yang menimpa Kementerian Kominfo, di mana sang menteri, yaitu Johnny G. Plate, adalah sekjen dari Partai Nasdem. Pada waktu itu seolah-olah pemerintah dituduh memang sengaja atau melakukan sebuah perbuatan untuk menutup jalannya sang capres Anies Baswedan. Sekarang kita lihat bahwa sang calon ini sudah mendaftarkan dirinya ke KPU, tinggal menunggu proses pemeriksaan atau proses seleksi dari KPU mengenai syarat-syarat yang diberikan, apakah sudah sesuai, ataukah bisa ditolak atau bisa diterima. Dan pengumuman nanti sekitar tanggal 25 bulan November. Nah, sobat-sobatku semuanya, dalam kasus ini banyak sekali pribadi-pribadi yang kesangkut. Karena memang jumlah korupsinya, jumlah penghilangan dana atau jumlah kerugian negara sangat besar sekali. Yaitu 8 triliun rupiah yang tidak mungkin itu hanya diterima atau diambil atau dinikmati oleh Johnny G. Plate seorang. Pasti itu tersebar ke semua lini sehingga jalannya ini bisa lancar sampai 8 triliun bisa diembat. Nah, sobat-sobatku semuanya, berita-berita yang beredar saat ini hanya memang sudah Kejaksaan Agung memang sudah mulai melakukan pengusutan dan beberapa orang sudah menjadi tersangka, bahkan sudah ada yang divonis. Johnny G. Plate hanya mendapatkan tuntutan selama 15 tahun dan dengan denda sebesar 17,8 miliar rupiah. Nah, sobat-sobatku semuanya, begitu juga dengan seorang direktur utama, yaitu Direktur Utama Bakti, mendapatkan tuntutan justru 18 tahun, lebih lama dari sang menteri. Fenomena apakah ini? Sobat-sobatku semuanya, kalau lihat hal ini sudah sungguh aneh. Karena sang menteri, sang pejabat puncak, yang kita tahu tentunya yang dia bisa mengatur, bahkan dalam satu posisi ada sebuah perusahaan yang menerima penunjukan langsung kontrak penyediaan mengenai peralatan-peralatan BTS ini. Sobat-sobatku semuanya, sesuatu yang aneh sebetulnya. Ada sebuah perusahaan yang menerima tanpa kontrak, tetapi penunjukan langsung, padahal nilai kontraknya miliaran rupiah, ratusan miliar rupiah. Bukan hanya 1 juta atau 2 juta. Ini juga sudah sangat meragukan. Kenapa sang menteri yang jelas-jelas offside, menyalahi aturan, tetapi hukumannya malah lebih rendah daripada seorang direktur swasta? Nah, sobat-sobatku semuanya, kemanakah arah ini sebetulnya? Kita rakyat dijadikan bingung. Sebetulnya jika Kejaksaan Agung bisa dan mau, tentunya bisa ditelusur. Kemanakah dana itu sebenarnya? Mengalir kepada siapa? Dan perusahaan-perusahaan manakah yang menjadi mitra dari Kominfo yang bekerjanya tidak benar? Siapakah pemilik perusahaan itu? Siapakah komisarisnya? Dan di belakang siapakah perusahaan itu bermain? Walaupun mungkin yang berjalan selama ini adalah direkturnya, tetapi mungkin perlu juga dibuka siapakah di belakang direktur itu, sehingga direktur-direktur ini bisa bermain sedemikian dan luasanya dengan sang menteri. Apa yang ingin dicari oleh pemerintah terhadap oknum yang melakukan korupsi yang merugikan negara? Kerugiannya jelas 8 triliun, tetapi denda-denda yang kena hanya sekitar miliaran rupiah saja. Sangat jauh dari jumlah yang dirugikan. Sobat-sobatku semuanya, saat ini Kejaksaan Agung sepertinya menepati janjinya. Dia mengatakan bahwa akan terus mengusut tuntas siapa-siapa yang terlibat di dalam jaringan korupsi BTS ini. Nah, sobat, terakhir Kejaksaan Agung sedang mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk meminta persetujuan agar bisa memeriksa seorang pejabat di lingkungan BPK, dan itu pun ditengarai dia menerima
atau dia menerima dana sebesar hanya 40 miliar. Lagi-lagi bilangan ini jumlahnya miliar rupiah. Padahal 8 triliun yang dirugikan. Tetapi sepertinya yang dicari ini yang kecil-kecil saja. Ya, ibaratnya hanya sekedar pemanislah kepada masyarakat agar masyarakat itu merasa bahwa oh ternyata pemerintah kali ini betul-betul ingin menegakkan hukum dan ingin mencegah adanya korupsi. Sobat-sobatku semuanya, jika ini diteruskan dan apakah fungsinya? Karena kalau 8 triliun itu hilang kembalinya 1 triliun saja sampai saat ini tidak bisa ditemukan kemana arahnya. Buat apa? Menghabiskan waktu dan hanya membuat masyarakat yang melihat atau mencari berita dengan harapan ada tindakan ternyata seperti ini. Nggak ada gunanya. Harapan dari masyarakat tentunya adalah orangnya ditangkap, diberikan hukuman yang setimpal, dan dana-dana itu bisa ditarik kembali. Sobat-sobatku semuanya, apakah dengan langkah Kejaksaan Agung meminta surat dari persetujuan dari Presiden untuk memeriksa oknum dari BPK ini akan bisa membuat Kejaksaan Agung betul-betul menepati kata-katanya beberapa waktu yang lalu? Dia mengatakan bahwa akan mengungkapkan semua yang tersangkut dalam kasus korupsi ini. Kita rakyat hanya bisa menunggu, kita rakyat hanya bisa berharap, tetapi jika nanti yang terungkap pun hanya seperti ini lagi, apakah gunanya? Saya yakin masyarakat juga sependapat dengan saya. Kasus ini mohon diteruskan, diungkap siapa di balik kasus ini dan kemana dana itu. Karena sudah bisa dipastikan tidak mungkin uang 8 triliun itu hanya dinikmati oleh orang yang bernama Johnny G. Plate. Mau seberapa banyak dia menyembunyikan dan mau seberapa bisa dia menjalankan sehingga 8 triliun itu bisa diembat semuanya, karena pasti melewati beberapa jaringan, beberapa tempat, beberapa meja. Nah, itulah yang perlu diungkap oleh Kejaksaan Agung. Bahkan kalau perlu menyangkut ke partai pun, menyangkut ke pejabat partai atau mungkin menyangkut ke petinggi-petinggi partai, dibuka sekalian. Sobat-sobatku semuanya, selama ini kita disibukkan dengan narasi-narasi mengenai pertengkaran-pertengkaran di dalam medsos, yaitu perang tanding antara dua kubu. Kita disibukkan dengan narasi bagaimana Mahkamah Konstitusi dan yang lain macam-macam semuanya itu seperti ramai sekali. Tetapi kasus-kasus korupsi ini kemana larinya, kemana ujungnya? Kepada Kejaksaan Agung maupun kepada Bapak Presiden, kami minta agar bisa membongkar kasus ini. Buka semuanya dan biarlah rakyat tahu bahwa negara yang dirugikan ternyata negara bisa mengambil kembali hak miliknya, di mana uang itu bisa dipakai untuk kemajuan atau kesejahteraan rakyat. Begitu pula kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Yang harapan kami pada waktu yang akan datang, Undang-Undang Perampasan Aset akan segera disahkan sebagai undang-undang, dan dari situ kita berharap agar ada efek takut untuk setiap mereka yang melakukan korupsi. Dan akan lebih baik lagi ke depannya. Harapan kami, jika di antara ketiga capres ini nanti terpilih dan benar-benar ingin menghapus korupsi, kami mohon dan kami harap terapkan hukuman mati buat koruptor. Jangan beri ampun buat koruptor dan sikat habis semua koruptor. Habiskan hartanya, ambil hartanya untuk negara, karena itu harta yang dihasilkan dari korupsi. Sobat-sobatku semuanya, mari kita semua menyongsong Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Salam Opidantos.